Shalom Jemaat GBT Getsemani Reni Jaya. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, Minggu 24 Januari 2021, kalau Tuhan boleh izinkan, kita kembali menikmati ibadah online. Biarlah kita boleh tetap bersyukur, karena semua Tuhan izinkan terjadi baik adanya. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan kita tetap satu. Tuhan kita tetap sama dan kuasanya tidak pernah dibatasi oleh tempat, waktu dan apapun juga. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah ini Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Di setiap rumah kami, di setiap sudut-sudut kota ini, kami percaya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu melawati setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Engkaulah Allah, Allah kami. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya.
hati kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau lagi dengan segenap hatimu katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
kasih Tuhan, terima kasih. Itulah satu yang menjadi kerinduan kami, yaitu agar kami mengejar hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa hadirat-Mu penting buat hidup kami. Kehadirat-Mu Tuhan sungguh menjadi satu-satu hal yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Engkau ada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau melawati setiap keluarga demi keluarga dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang dilawat, dimenangkan oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami dalam ibadah ini. Kami siap menyambut Roh-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang percaya Tuhan ada bersama dengan kita, bersama-sama kita katakan amin. Setiap hari indah Tuhan jadikan. Hari ini, esok, lusa, dan selamanya indah bagi engkau dan saya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuat
Tuhanku yang setia, oh yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Itulah Tuhan, segala puji-pujian dan penyembahan kami umat-Mu. Kerinduan kami itu semua boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Apapun itu Tuhan yang Engkau berkatakan, kami siap untuk mendengar ya Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih, jemaat GBT Getsemani Jaya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini sungguh satu sukacita yang luar biasa bila kita boleh kembali bersama-sama belajar sharing firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin saudara. Judul sharing kita pada hari ini adalah Impactful and Fruitful, berbuah dan berdampak. Saudara, biasanya dari setiap kita di awal tahun, khususnya bulan Januari, banyak dari kita seringkali membuat yang namanya resolusi, saudara. Kira-kira apa yang mau kita capai sepanjang tahun ini, rencana-rencana, planning-planning. Pada tahun 2020 yang lalu pun saya sangat exciting. Saya membuat beberapa resolusi, saya sudah memiliki beberapa perencanaan, dan saya merasa bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang luar biasa buat saya. Tapi apa yang terjadi saudara, ternyata semua yang saya buat hancur berantakan. Karena adanya sebuah pandemi yang sampai detik ini pun kita masih harus hidup bersama-sama dengannya. Yaitu pandemi COVID-19. Akibatnya semua yang sudah saya rencanakan, saya harapkan berubah total. Namun ada satu resolusi yang seharusnya kita punya di awal tahun, di setiap tahun yang baru. Yaitu agar kita semakin hari, semakin menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Bagaimana caranya kita bisa semakin segambar dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita mau belajar sama-sama hari ini. Sehingga pada saat kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya hidup kita akan berdampak. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan bacakannya buat saudara-saudari terkasih, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama, agar hidup kita berbuah dan berdampak, kita harus menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Katakan amin saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menemani putri saya. Pada waktu itu kami sedang ke sebuah mall, kita ingin memberikan sebuah alat gadget untuk dia bisa sekolah dari rumah saudara. Dan sampailah pada sebuah toko gadget. Toko gadget ini adalah toko asli buatan dari China saudara. Seringkali kita berpikir di zaman dahulu kala semua barang yang made in China adalah barang yang akan dengan sangat mudah rusak dan kita perlu segera menggantinya. Atau barang-barang yang berkualitas kurang baik saudara. Tetapi toko ini, salah satu merek gadget ini adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di China. Dan dia juga termasuk salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di seluruh dunia saudara. Ya singkat cerita, saya mengecek di situ ada sebuah gadget saudara, sebuah handphone, smartphone. Saya kaget saya melihat harganya. Harganya itu seharga sebuah motor skuter matic yang terbaru dari merek Jepang yang biasanya kita kenal saudara, yang harganya cukup sangat mahal. Kurang lebih sekitar 2 digit saudara. Saya sempat bertanya kepada pramuniaga di sana, Mas kok ini harganya mahal banget mas? Kenapa? Ternyata gadget itu mempunyai satu teknologi yang sangat canggih saudara. Bahkan menurut kabar gadget ini tidak boleh masuk ke negara tertentu karena bisa dikatakan untuk menjadi alat sebagai alat untuk menyadap. Salah satu yang terbaik dari gadget ini adalah dia memiliki lensa kamera sebesar 100 megapiksel. Tapi bukan sembarang lensa saudara. Itu adalah lensa Leica. Kalau saudara tahu, saudara bergerak di bidang fotografi ataupun audio video, saudara pasti tahu namanya lensa Leica ini saudara. Itu adalah lensa yang dipakai oleh kamera-kamera DSLR yang harganya 2 digit ke atas saudara. Wow, alat yang sangat canggih. Bahkan handphone itu sudah lebih maju daripada teknologi kita di sini. Udah 5G saudara. Saya bilang, waduh luar biasa sekali nih. Ini barang made in China yang sangat-sangat canggih, yang sangat-sangat hebat. Saudara,
Kalau made in China, gadget yang canggih buatan manusia begitu hebat, apalagi saudara dan saya. Siapa kita saudara? Kita ini buatan siapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya, kita ini adalah buatan Allah. Wow. Kita ini bukan buatan sembarangan saudara. Apa yang menarik, apa yang luar biasa dari buatan Allah? Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, setelah Tuhan Allah Bapa menciptakan segala sesuatu, dia selalu mengatakan semuanya itu baik. Semua itu baik. Demikian pula saudara dan saya. Pada waktu dia menciptakan saudara dan saya, kita diciptakan sempurna. Tidak ada satupun dari ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Amin saudara. Semua ciptaan Tuhan adalah sempurna. Yang berikutnya, Tuhan menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan Dia. Kita buka sama-sama. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Oke, bisa ditampilkan? Mohon maaf saudara. Oke, puji nama Tuhan. Kitab Kejadian pasal yang pertama yang 26. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Siapa? Saudara dan saya. Menurut gambar dan rupa kita. Artinya menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Dan dilanjutkan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk saudara dan saya itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah saudara dan saya menjadi makhluk yang hidup. Saudara, ada bagian Allah. Ada bagian ilahi dalam diri saudara dan saya. Dan Dia menciptakan kita tidak dengan sembarangan. Dia tidak menciptakan kita bukan sebagai barang tiruan. Tapi kita diciptanya otentik, unik dan sempurna saudara. Saudara boleh tanya dimanapun, saudara boleh cari dimanapun. Sidik jari kita adalah satu-satunya di dunia ini yang hanya dimiliki oleh saudara dan saya. Amin. Dahsyat sekali saudara dan saya, karena kita ini buatan Allah. Dan tentunya pada saat Allah membuat saudara dan saya, Dia pun mempunyai tujuan. Gadget, smartphone ini pun dibuat ada tujuannya. Terlebih lagi saudara dan saya, apa tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya segambaran serupa dengan Dia? Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Seperti ini saudara. Ini tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Di dalam terjemahan lain dikatakan bermultiplikasilah, berbuahlah. Kita diciptakan memang untuk berdampak dan berbuah. Untuk kemuliaan Tuhan saudara. Amin. Namun sayang sekali saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia kekurangan kemuliaan Tuhan. Akibatnya seringkali kita, saudara dan saya lupa bahwa kita ini ciptaan Allah. Berapa banyak dari kita yang seringkali sulit menerima keberadaan diri kita hari-hari ini saudara. Kita melihat diri kita di cermin, kita tidak seganteng orang lain. Kita tidak secantik orang lain. Bahkan seringkali kita ingin menjadi seperti orang lain saudara. Kenapa? Karena kita merasa kita ini gak sempurna. Kita kekurangan ini, kekurangan itu. Kita melihat ekonomi kita berantakan. Kita melihat keluarga kita tidak sebagus keluarga teman kita. Akibatnya apa saudara? Hal ini membuat kita lupa siapa diri kita ini. Semua ini karena satu hal. Karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu dibutuhkan hal yang kedua. Kalau kita ini buatan dari ciptaan Allah. Dibutuhkan hal yang kedua. Di dalam, kembali kita kepada kitab Efesus.
Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini saudara. Karena kita ini buatan Allah. Nah ini yang dibutuhkan. Agar kita sadar kembali bahwa kita ini buatan Allah. Yaitu apa? Diciptakan dalam siapa? Kristus Yesus. Dalam suatu percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli agama Yahudi yang bernama Nikodemus saudara. Dia mengatakan bahwa engkau perlu dilahirkan kembali. Artinya apa? Kita perlu diperbaharui. Kita perlu dilahirkan kembali. Dalam siapa? Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena dosa telah menghancurkan setiap rencana, setiap keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara dan saya kita butuh yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu diperbaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa itu saudara, saya analogikan seperti kacamata hitam. Gelap. Pada saat kita memakai kacamata hitam yang gelap, sekalipun mata kita sehat saudara, mata kita normal. Bisa kita berjalan dengan baik? Saya rasa tidak bisa. Kita akan berjalan sembarangan ke sana sini, menabrak ini, menabrak itu, kita akan tersandung saudara, dan mungkin kita akan terjatuh, atau mungkin kita akan mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Kacamata hitam, dosa itu menutupi mata kita. Demikian pula dosa itu menyelubungi kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tidak bisa berdampak dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita perlu, saudara dan saya sangat perlu dilahirkan kembali dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu nama juru selamat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab kita sendiri pun gak sadar bahwa kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan sudah kehilangan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara dan saya, kita perlu diperbaharui, dilahirkan kembali dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia menderita buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib buat saudara dan saya, menebus setiap dosa, setiap pelanggaran kita, membaharui kehidupan kita. Tidak hanya itu saudara, pada saat dia mati, dia bangkit. Dia naik ke surga untuk sediakan tempat buat saudara dan saya. Sungguh satu juru selamat yang luar biasa. Hanya dengan Yesuslah, hanya dengan dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, kita bisa kembali kepada tujuan kita semula. Diciptakan segambaran serupa dengan Allah, agar kehidupan kita memiliki dampak yang positifnya diberkat buat banyak orang. Amin saudara. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, yang ke-17 dikatakan demikian. Kita buka sama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang saudara. Artinya apa? Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dilahirkan kembali. Kehidupan lama kita sudah berlalu. Dan kita sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Untuk kembali kepada rencana penciptaan Allah semula dalam kehidupan setiap kita. Untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya saudara, tidak cukup kita hanya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Namun kita perlu secara totalitas, secara aktif saudara. Meninggalkan segala gaya hidup kita yang lama saudara. Terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar new creation saudara, bukan sekedar ciptaan baru. Tetapi kita juga perlu namanya upgradeable creation. Artinya apa? Satu ciptaan yang diperbaharui, di-upgrade terus menerus semakin segambar dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab saudara, yang namanya kebiasaan lama, sifat-sifat daging, itu bukan hal yang gampang untuk kita tinggalkan begitu saja saudara. Memang dosa kita telah dihapus, tetapi sifat ini loh saudara, karakter kita, itu perlu diubahkan, diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan hanya Kristus Yesuslah yang bisa memampukan saudara dan saya, sehingga kita semakin lama semakin serupa dan segambar dengan Dia. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Dia mengatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk saudara dan saya. Jadi saudara, pada saat kita sudah menjadi ciptaan yang baru, jangan berhenti di situ saudara. Jangan puas di situ. Tetapi upgrade-lah diri kita, upgrade-lah kerohanian kita, upgrade-lah karakter kita. Dengan apa saudara? Dengan perenungan, pembacaan, dan memperkatakan firman-firman Tuhan saudara. Saya anjurkan buat setiap kita, jangan pernah engkau tinggalkan dirimu satu hari tanpa firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap saat saudara. Apapun keadaanmu, mungkin pada saat kita merasa kita sedang jatuh, jangan menyerah saudara, bangkit lagi, baca firman Tuhan. Karena saya tahu, saya pun secara pribadi bukan hal yang mudah. Kita tiba-tiba terima Tuhan Yesus Kristus dan kita menjadi kudus. Enggak saudara, ada prosesnya saudara. Yang namanya berbuah saudara, tidak ada buah yang namanya dihasilkan dalam satu hari saudara, amin. Buah yang enak, buah yang matang, buah yang lezat rasanya adalah buah yang membutuhkan proses yang cukup lama. Contohnya salah satu adalah buah durian saudara. Lebih enak mana saudara? Buah durian yang jatuh atau durian yang dikarbit saudara? Pasti yang jatuh lebih enak. Ada prosesnya saudara. Jadi gak mudah, gak gampang saudara menanggalkan kebiasaan lama. Tetapi bersama Yesus kita sanggup, amin. Roh Kudus akan memabukkan saudara dan saya. Sehingga kita kuat saudara. Bisa semakin lama semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kehidupan kita akan memiliki dampak yang positif. Karena apa? Karena memang itu yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya miliki. Di bagian terakhir dikatakan ini. Untuk apa sih kita diciptakan, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus? Dikatakan seperti ini saudara. Kita kembali kepada kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kembali kita buka sama-sama dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita dilahirkan kembali? Untuk apa kita terus-menerus mengupgrade diri kita untuk segambaran serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik. Dampak hidup yang positif buat banyak orang. Itu bukan hasil karya usaha kerja keras kita saudara. Enggak. Tetapi Roh Kudus memampukan saudara dan saya. Oleh kasih karunia Tuhan. Kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang sudah Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Hidup kita memberi makna kepada banyak orang. Hidup kita memuliakan Tuhan. Dan setiap orang di sekitar kita, mereka boleh mengalami pribadi Tuhan di dalam hidup mereka. Mungkin ada kalanya kita jatuh. Jangan menyerah saudara. Bangkit kembali saudara. Mungkin ada kalanya orang mulai menghakimi setiap kita. Mereka menyanjung kita pada saat kita di atas. Mereka menghakimi kita pada saat kita jatuh saudara. Jangan menyerah. Bangkit kembali. Karena kita melakukan pekerjaan baik bukan dengan kuat dan gagah kita. Tetapi kita melakukan pekerjaan baik semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Dalam Yesus Kristus yang sudah menciptakan kita kembali. Dan yang terakhir saudara, pada saat Tuhan mempersiapkan sesuatu untuk kita lakukan, Dia tidak akan membiarkan kita melakukan sendiri. Yang pertama, Dia berikan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun, menghibur, menguatkan, membimbing saudara dan saya. Yang kedua, Dia memberikan talenta, Dia memberikan kemampuan, Dia memberikan akal budi, Dia memberikan fisik, Dia memberikan kondisi-kondisi di mana kita sanggup untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki dua panggilan, panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum adalah saudara dan saya dipanggil untuk kita menjadikan semua bangsa, semua orang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Untuk memberitakan berita Injil, kabar baik. Bahwa ada seorang juru selamat, ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang sudah mau mati menebus dosa saudara dan saya. Yang sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, panggilan khusus. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada beberapa orang dipanggil di dalam bidang sekuler. Beberapa orang dipanggil sebagai musisi. Beberapa orang dipanggil sebagai mungkin artis saudara, mungkin aktor saudara. Apapun profesi kita. Disitulah Tuhan memanggil saudara dan saya. Dan melalui profesi saudara dan saya, biar kiranya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Dan hidup kita menjadi berkat, membawa dampak dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan saudara. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini.
Agar hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa berbuah. Ingatlah yang pertama, saudara dan saya ini buatan Tuhan, buatan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Secara spesial, secara luar biasa, apapun keadaan kita, engkau dan aku spesial dan sempurna di mata Tuhan. Yang kedua, pada saat kita jatuh dalam dosa, ada satu orang juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Yang sudah menanggung dosa saudara dan saya. Yang siap mengangkat kita, membantu kita, menebus kita. Dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Dari tubuh dosa kepada tubuh yang abadi. Dan yang terakhir saudara, ingatlah. Pekerjaan baik itu memang sudah Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Berjalan dalam panggilan Tuhan. Minta tuntunan pimpinan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Belajar melakukan saudara, walaupun bukan hal yang mudah. Jangan menyerah pada saat engkau jatuh. Tangan Tuhan siap mengangkat engkau kembali. Jangan pernah menyerah saudara. Sebab pertandingan kita bukanlah siapa yang cepat, siapa yang hebat. Tapi siapa yang kuat untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Itulah yang Tuhan cari. Iman kita dibangun bukan sehari dua hari. Tetapi bertahap, setahap demi setahap. Pada sampai kepada kesempurnaannya. Pada saat Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup menjemput kembali saudara dan saya. Sekianlah firman Tuhan saudara. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami yang tidak sempurna ini Engkau jadikan sempurna. Dengan karya salib-Mu, dengan pengorbanan-Mu. Dan tidak hanya itu saja Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus. Untuk menuntun membimbing setiap kami. Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau menguatkan kami. Engkau memberkati kami dengan berbagai macam talenta Tuhan. Kemampuan, akal budi, cara berpikir Tuhan. Bahkan kondisi-kondisi keluarga kami. Kondisi-kondisi lingkungan kami. Bahkan dimanapun kami berada, apapun profesi kami. Biar itu semua boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Karena kami berjalan di dalam panggilan-Mu. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita dikasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, saya akan membacakan pengumuman pada kesempatan hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, jadwal pelayanan GBT Getsemani untuk bulan Januari dan Februari 2021 akan di-share melalui WhatsApp Group GBT Getsemani. Yang kedua, ibadah BKMT bersama keluargaku melayani Tuhan setiap Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan dilakukan secara online. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama mensupport ibadah ini, jangan dilewatkan. Dan yang ketiga, gereja sudah melakukan perbaikan di beberapa area gedung gereja. Terus berdoa untuk perbaikan di beberapa area gedung gereja lainnya yang perlu penanganan khusus. Tuhan Yesus pasti mencukupkan biaya dan sarana prasarananya. Demikian pengumuman, terima kasih. Mari saudara, kita akan segera akhiri ibadah kita ini dengan doa bersama-sama. Bapak terima kasih Engkau luar biasa buat setiap kami. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Tuhan
Kau ada tengah-tengah jemaatmu GBT Getsemani Jaya maupun setiap saudara-saudari, Bapak Ibu mungkin dari tempat yang lain Tuhan, dari jemaat-jemaat yang lain atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini walaupun online Tuhan, hadirat-Mu tetap sama, rahmat-Mu tetap sama, penyertaan pelindungan-Mu, berkat-Mu tetap sama Tuhan dimanapun kami berada. Secara khusus hamba berdoa Tuhan, buat GBT Getsemani Jaya Tuhan, hamba percaya Tuhan, Engkau terus memakai Tuhan, gereja ini Tuhan, untuk menjadi alat untuk bawa kemuliaan bagi nama-Mu, membawa dampak yang luar biasa dimanapun kami berada. Terus hamba berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta senior kami, Bapak Pendeta Yahya Jofari Tuhan, penyertaan pelindungan-Mu sempurna dalam kehidupannya Tuhan, beserta dengan seluruh anak cucu mantunya Tuhan. Damai sejahtera memberkati mereka Tuhan. Juga kami terus dukung dalam doa Tuhan. Gembala kami Tuhan saat ini Tuhan. Ibu Lydia Jofari Palit Tuhan bersama dengan Bapak Robert Stephen Palit Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu, tuntunan-Mu Tuhan dalam membalakan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Baik offline maupun online Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu ini Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat, buat siapa saja Tuhan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Bila mereka sedang mengalami pergumulan berat Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Yang menyertai mereka, membimbing mereka sehingga mereka dapat melewati masa-masa yang berat ini Tuhan. Yang sakit Engkau yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Yang susah Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Damai sejahtera berlimpah-limpah buat setiap kami. Dan tak lupa Tuhan, terus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi Tuhan. Beserta dengan wakilnya Tuhan, Bapak Maruf Amin Tuhan. Beserta seluruh kabinet menterinya Tuhan. MPR, DPR-nya Tuhan, KPK, MK, TNI, Polri-nya semua Tuhan. Lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, Engkau pakai dengan luar biasa untuk mengatakan shalom-Mu Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkat berlimpah-limpah buat bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami, memberikan kekuatan jalan keluar Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau sama-sama terima berkat daripada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara-saudari terkasih, kita mau sama-sama angkat tangan kita di depan Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyeri Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Karena berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kita di dalam karya salib Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penyertaan tuntunan bimbingan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dan saya saat ini, esok bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Dia kembali menyebut kita di awan-awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan dan merindukan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita setiap yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya, happy Sunday, selamat hari Minggu saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.